Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malakul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang indah ini. Kembali Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia dan di majlis yang barakah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kepada kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak untuk baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi yang tercinta, yang semoga senantiasa salat dan salam juga tersambung kepada keluarga dan keturunan beliau serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya demi agama yang mulia ini, yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa mereka, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia berada di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pagi ini kita memasuki halaman yang ke-45, bagian yang 10 daripada penukilan Al-Imam Ibnu Qudamah terhadap perkataan A'immah As-Salaf yang memberikan kepada kita anjuran, semangat, motivasi untuk berpegang teguh kepada sunnah dan peringatan keras bagi kita untuk mengerjakan dan melakukan perkara bid'ah. Pagi ini kita akan membaca tentang dialog yang terjadi antara seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan seorang pelaku bid'ah di depan seorang khalifah. Dan dialog ini mirip dengan apa yang terjadi antara Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Al-Mu'tazilah. Dan seperti ini lebih kurang dialog yang terjadi antar beliau, yang mana pada pagi ini dialog yang dinukilkan oleh Al-Imam Qudamah adalah antara Syekh atau Imam Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami, ya, berkata qala wa qala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami, ada yang mengaca Al-Azrami, ya, li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasu ilaiha. Jadi ini dinukilkan oleh Imam Qudamah tentang bagaimana dialog itu terjadi dan seperti apa seorang ulama alim yang alim ini membantah, mematahkan argumen-argumen yang beliau bawakan. Yang pertama, dialog yang terjadi itu di mana Al-Imam Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami berkata kepada pelaku bid'ah itu, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha. Dia bertanya tentang, ya, apakah bid'ah ini, apakah perkara ini tidakkah diketahui oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali,
apakah mereka mengetahui semua atau tidak? Nah, ini pertanyaan pertamanya tentang ilmu. Qala lam ya'lamuha. Mereka semua enggak mengetahuinya. Andaikan ini adalah hal yang baik, pasti mereka tahu. Pastilah Rasulullah ajarkan dan para sahabat amalkan. Maka kemudian qala lam ya'lamuha. Nah, dia menjawab, pelaku bid'ah ini, mereka tidak mengetahuinya. Qala, dibantah lagi oleh Muhammad ibn Rahman al-Drami, fa syai'un lam ya'lamuhu haula'i a'lamtahu anta. Sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini siapa mereka di sini? Ya, para sahabat Nabi yang 4 tadi dan Rasulullah SAW, mereka tidak mengetahui. Apakah kamu lebih mengetahui dari mereka? Coba yang ya. Apakah engkau lebih mengetahui? Andaikan ini sebuah kebaikan, kan di antara fitnah yang terjadi antara Imam Ahmad ya dengan masa itu adalah fitnah khalqul Quran. Ya. Dan di sini ditanyakan, andaikan mereka tidak tahu, apakah engkau lebih mengetahui dari mereka tentang perkara ini? Qala ar-rajul, atau kemudian pelaku bid'ah ini menarik perkataannya, fa inni aqulu qad alimuha. Nah, jadi beliau sekarang mengatakan, oh mereka tahu. Ya, mereka tahu. Ini sudah kalah satu babak. Jadi ini subhanallah, tahapan-tahapan debat ini diajarkan oleh Imam Ad-Drami. Bagaimana kita harus memulainya? Dimulai dari ilmu. Apakah Nabi dan para sahabat tidak mengetahuinya? Kalau dia jawab tidak, apakah engkau lebih mengetahui dari mereka tentang perkara ini? Andaikan ini baik, andaikan ini semua adalah hal yang dianjurkan, pastilah mereka mengamalkan. Pastilah mereka ya mengetahuinya. Karenanya tidak baik, karenanya sesuatu yang tidak dianjurkan, maka kemudian ya tidak dilakukan. Qala, lalu kemudian Al-Imam Ad-Drami mengatakan, afa wus'ahum an la yatakallamu bihi wa la yad'u an-nas ilaihi am lam yas'ahum. Apakah mereka Nabi dan para sahabatnya tidaklah mereka ini leluasa, punya keleluasaan untuk tidak bicara, untuk tidak mengajak orang ya kepadanya atau tidak? Artinya kalau mereka memiliki keleluasaan, pastilah mereka ajak orang untuk melakukannya. Qala bala wasa'ahum. Lalu jawab, qala fa syai'un wasa'ahum Rasulullah SAW wa khulafa'uhu la yasa'aka anta. Apakah sesuatu yang menjadi keleluasaan Rasulnya dan para khulafa'nya ya, la yasa'aka anta, tidakkah membuat kamu juga lebih leluasa? Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tidakkah membuat kamu untuk mengamalkannya? Sudah. Membungkam apa yang dilakukan, dikatakan fanqata ar-rajul, lalu dia terdiam. Tidak perlu kamu mengada-ngada. Ya, faqala al-khalifah, khalifah yang hadir, karena perdebatan itu di depan khalifah. Ya, kalau Imam Ahmad kan ada 3 khalifah yang dia lewati ya, dengan fitnatul Quran itu. Khalifah yang hadir ketika itu, la wasa'allahu ala man lam yas'ahu ma wasa'ahum, didoakan oleh khalifah tersebut. Wa hakadha, yang ke-11, man lam yas'ahu ma wasa'a Rasulullah SAW wa ashabuhu wa tabi'ina lahu bi'ihsan wa la'immatu min ba'dihim warrasikhina fil ilm min tilawati ayati sifat wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'allahu alaihi. Didoakan. Di perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah, barang siapa yang tidak memiliki keleluasaan apa yang Rasul, para sahabat, para tabi'in dan para imam dan orang-orang yang datang setelah mereka, para ulama yang kokoh dalam bidang ilmu, di dalam membaca ayat-ayat sifat dan membaca berita-berita tentang ayat-ayat sifat dan membiarkan ayat-ayat seperti apa datangnya, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keleluasaan. Jadi intinya bahwa kita, apa yang baik pasti dilakukan oleh sahabat.
Apa yang tidak, pasti tidak mereka lakukan. Apakah kita lebih tahu dari mereka tentang perkara ini? Nah, makanya nanti di dalam perkataan dialog ini, Syekh Utsaimin mencoba memberikan 3 tahapan yang dilalui oleh Syekh atau Imam Muhammad ibn Abdul Rahman al-Adrami di dalam memberikan perdebatan, menjawab syubhat yang dibawa oleh pelaku bid'ah ini. Kita lihat syarahnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, munadharah jarat 'inda khalifah bain al-Adrami wa sahibi bid'ah. Ini adalah perdebatan yang terjadi di hadapan khalifah antara al-Imam al-Adrami wa sahibi bid'ah, dan antara pelaku bid'ah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, lam attali' ala tarjamati lil Adrami. Saya tidak mengetahui terjemah siapa dia ini, ya, wa man ma'u, dan siapa pula yang bersama dia. Di sini banyak, kalau saya lihat di sini terjadi antara, ada yang mengatakan bahwa ini dialog ini antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang Jahmi, ya, yang mana Abu Abdullah Ahmad ibn Abi Du'ad, ya, Ahmad bin Abi Du'ad, yang mana ya, dia mengatakan tentang fitnah khalqi al-Quran di depan Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq billah. Ini 3 khalifah yang dilewati oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, kata beliau, saya tidak mengetahui siapa Al-Adrami ini dan siapa pula pelaku bid'ah yang dia berdebat dengannya. Wala a'lam kadzalika naw'al bid'ah. Saya juga tidak mengetahui tentang jenis bid'ah al-madhkurah yang diperdebatkan oleh mereka ini. Ya, karena di sini hanya disebutkan dialognya langsung saja, tapi apakah yang mereka perdebatkan itu tidak dijelaskan secara khusus, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Naam, wal muhim, kata beliau, an na'rifa marahil hadhil munadharah. Namun yang penting kita mengetahui tahapan debat ini. Ya. Linaktasiba minha tariqan li kayfiyatil munadharah bainal khusum, wa qad بنى الأدرمي رحمه الله تعالى مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dengan tahapan dialog-dialog ini kita bisa belajar dan bisa mengetahui bagaimana kita bisa membungkam musuh yang mencoba untuk melegalkan perbuatan bid'ahnya. Mari kita lihat halaman 47, ya. 47. Ada 3 tahapan debat yang dilakukan oleh Al-Adrami di dalam menghadapi pelaku bid'ah. Ini yang pertama, al-marhatul ula, al-ilmu. Dia berbicara tentang ilmu. Berbicara tentang ilmu. Dia awali debatnya itu dengan ilmu. Faqad sa'alahu al-Adrami hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'nya mengetahui perkara bid'ah ini? Qala al-bid'i, orang pelaku bid'ah melakukan, lam ya'lamuha. Kalau dia dijawab tidak mengetahui, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yatadamman intiqasun nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Ini adalah bentuk penistaan terhadap Nabi dan terhadap para khulafa ar-rasyidin. Haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umuriddin. Kenapa dianggap penistaan, merendahkan Nabi dan para sahabatnya, para khulafanya? Karena mereka tidak mengetahui perkara yang penting dalam agama. Maka ditanyakan dulu, apakah Nabi dan para khulafanya tahu ini apa tidak? Kita katakan tidak tahu. Ya. Dan perkataan tidak tahu ini menunjukkan penistaan, celaan terhadap Nabi dan para khulafanya. Kenapa? Masa Nabi dan para khulafanya tidak tahu tentang perkara yang penting dalam agama ini? Wa ma'adzalika fahuwa hujjah 'alal bid'i. Perkataan itu adalah bantahan telak terhadap orang yang pelaku bid'ah ini. Idza kanu la ya'lamunahu walidzalika intaqala bil Adrami ilah. Nah, setelah tahapan pertama tentang ilmu,
Siapapun yang dihadapkan dengan seperti ini, tanyakan seperti apa yang ditanyakan oleh Al-Adrami. Apakah Nabi dan para sahabatnya tidak tahu tentang ini? Kalau dikatakan tidak tahu, tidak mungkin. Apakah engkau lebih tahu? Ya, tidak mungkin. Nabi dan para sahabat tidak tahu. Kalau orang pilihan Allah saja dan orang-orang yang dekat dengannya, para sahabatnya, tidak mengetahui, tentu ini adalah mustahil. Kenapa? Karena perkara yang paling penting dalam agama dia tidak tahu. Nah ini. Dan akhirnya pelaku bid'ah menarik pendapatnya. Akhirnya dia menarik pendapatnya dan mengatakan fa inni aqul ya'lamuha. Mereka tahu. Ini adalah jawaban telak bagi terhadap orang yang berada di depan Al-Imam Al-Adrami ini. Ini tahapan yang pertama. Diawali dengan pertanyaan tentang ilmu. Yang kedua, al-marhalatu tsaniyatu. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta? Andaikan mereka tidak tahu, Nabi dan para sahabat tidak tahu, kok kamu bisa lebih tahu? Ini adalah hal yang pokok dalam agama. Kok kamu lebih paham dari Nabi dan para sahabat? Kok kamu lebih bisa mengetahui daripada mereka? Hal yumkin ayahjaballahu an rasulihi wa khulafa'ir rasyidina ilm syai'in minas syari'ati wa yaftahu laka? Apakah mungkin Allah menutup ilmu itu untuk Rasul dan para khulafa'nya ar-rasyidin al-mahdiyin? Apakah Allah menutup ilmu itu dari Nabi dan para khulafa'nya dan membukakan ilmu itu untuk kamu? Kira-kira gimana? Gak mungkin. Allah mengutus nabinya ya untuk menyampaikan risalahnya, maka Allah berikan ilmu itu. Andaikan mereka kamu sebut tidak tahu, apakah engkau lebih tahu dari mereka? Apakah Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu itu untuk Rasul dan para khulafa'nya dan membuka pintu itu untuk kamu? Fataraja al-bid'i wa qala aqulu qad alimuha fantaqala bihi. Nah, akhirnya dia katakan iya, mereka tahu, diam, dan dia cabut perkataannya. Dari awalnya mengatakan mereka tidak tahu, setelah dikatakan apakah engkau lebih tahu dari mereka, maka dia katakan na'am, mereka tahu. Dicabutnya kembali ucapan dia. Nah, setelah bicara tentang pertanyaan tentang ilmu, kemudian yang kedua penekanannya, andaikan mereka tidak tahu, apakah engkau lebih tahu dari dia? Tidak mungkin. Nah, setelah itu masuklah marhalah yang ketiga. Ya. Marhalah yang ketiga ini, ya, ini lebih kepada penekanannya, apakah ya idza kanu qad alimuha, andaikan mereka tahu, ya, para sahabat, para khulafa tahu, fahal wasa'ahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalik wa la yad'u an-nas ilaihi am lam yasa'ahum. Ini artinya apakah ketika mereka tahu, dia apakah tidakkah cukup tidak bicara bagi mereka kepada orang, tidakkah mereka mengajak orang kepadanya? Artinya kalau seandainya mereka tahu, kenapa kok mereka tidak sebutkan itu? Kenapa mereka tidak menyampaikan itu? Kenapa mereka tidak ungkapkan itu? Kenapa mereka tidak mengajak orang untuk mengimani seperti apa yang kamu katakan ini? Maka Islam ini sudah sempurna. Sudah sering kita sampaikan ayat yang mana Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah sering kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian kepada Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi, dan jangan kalian berbuat bid'ah, membuat hal yang baru dalam agama ini. Jangan. Faqad kufitum. Syariat ini sudah sempurna. Manhaj, amalan para sahabat telah sempurna. Dan apa yang mereka lakukan kita ikuti. Tidak perlu kita tambah, kita kurangi. Makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa
ketika seseorang menambah atau mengurangi agama ini, maka seakan dia telah mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah ini. Jadi tidak perlu, kalaupun itu kebaikan dan mereka mengetahui, pastilah mereka membicarakannya, pastilah mereka mengajak orang kepadanya. Jelas ya? Fa'ajabal bid'i bi annahum wasa'ahum as-sukut wa 'adamul kalam. Naam. Kemudian pelaku bid'ah itu mengatakan, ya, keleluasaan itu bagi mereka untuk diam dan tidak bicara. Faqala lahul Adrami fa syai'un wasa'allahu wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yas'aka anta. Ya, sesuatu yang telah Allah leluasakan bagi Rasul dan para khulafa'nya, tidakkah membuat kamu juga leluasa? Maka kemudian dia terdiam, wamtana 'anil jawab, kemudian dia tidak bisa untuk menjawab, li'annal bab ansada amamah, bab sudah tertutup. Artinya ada lagi bisa untuk berkilah dengan dalil-dalil yang bisa dia berikan. Terputus jawabannya, tertutup pintunya, akhirnya dia terdiam dengan apa yang dia katakan. Fasawwabal khalifah, kemudian khalifah yang hadir di depan mereka berdua membenarkan ra'yal Adrami, ya, membenarkan pendapat Imam Al-Adrami, ya, wada'a bidhiqi ala man lam yasa'ahu ma wasa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'u, dan mendoakan kesempitan bagi orang yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi dan para khulafa'nya, tidak bisa lapang menerima apa yang diajarkan oleh Nabi dan para khulafa'nya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Jadi sesuatu yang menjadi bagian dari syariat pastilah telah disampaikan Nabi dan telah diamalkan oleh para sahabatnya. Tidak ada lagi, tinggal kita belajar, tinggal kita bertanya, tinggal kita mendalami dan mengamalkannya. Udah, itu saja. Tidak perlu kita menambah dan mengurangi. Terhadap ayat-ayat sifat tidak perlu kita mentakwil, tidak perlu kita mentahrif, ya, tidak perlu kita menta'til, tidak perlu kita mentamsil dan mentasbih Allah Subhanahu wa taala. Kita tanzih Allah, kita bersihkan, kita sucikan Allah Azza wa Jalla dari seluruh bentuk penyerupaan terhadap makhluknya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Wa hakadha qala sahib batil min bid'atin ghairiha falabud ayakuna ma'aluhu al-inqita' anil jawab. Inilah kesudahan bagi pelaku bid'ah, pelaku kebatilan, ujung dari perdebatan mereka pasti terdiam, tidak bisa menjawab dengan dalil yang kokoh terhadap apa yang mereka ya dakwahkan itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kalau kita lihat catatan kaki itu bahwa ada penjelasan dari halaman 46 sampai 47 itu terdapat beberapa pandangan-pandangan orang ya, tentang apakah Al-Adrami itu Ahmad Ibnu Hanbal, kemudian khalifah yang hadir itu adalah dikatakan Al-Wathiq billah, ya, Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim billah, dan seterusnya. Ada mengatakan al-bid'ah allati jarat al-munazara bisababiha hiya bid'atul khalqil Qur'an. Ya, bid'ahnya yang terjadi di masa itu bid'ah di mana Al-Qur'an itu makhluk. Mereka mengatakan, memaksakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, ya. Mereka menyebutkan itu. Dan Imam Ahmad yang bertahan dengan akidah ya bukan makhluk, maka subhanallah disiksa, disakiti, ya, diberikan hukuman melewati tiga khalifah di masa itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh kebaikan, ketaatan, dan Allah jadikan keteguhan mereka di atas akidah yang benar, menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga bisa kokoh di atas akidah yang benar. Sebagaimana ya perkataan Al-Auza'i yang kita ambil pada pertemuan kemarin, ya, alaika bi atharin min salaf, hendaklah engkau berpegang teguh dengan asarnya para salaf. Wa in rafadakan nas, meskipun kamu ditolak, diusir, tidak diterima orang.
wa iyyaka wa ara'ir rijal. Jangan kamu terpedaya, jangan kamu ambil perkataan tokoh-tokoh, orang pendapat orang-orang, wa in zakhrafuhu lakabil qaul, walaupun mereka membungkusnya dengan kata-kata yang indah. Jangan terpedaya. Maka jangan kita termasuk orang yang mudah dibelokkan dengan kalimat-kalimat yang secara zahir indah tapi isinya adalah kebatilan. Ya, perkataan-perkataan yang menjurus kepada penyimpangan, jangan kita terpedaya meskipun dibungkus dengan ya bahasa-bahasa yang indah. Ya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, bahwa ketika kita mengetahui bagaimana perdebatan ini, bagaimana kita melihat ya, ulama-ulama kita kokoh di atas ilmu yang benar, dan kita harus belajar di dalam bab ini seperti mana mereka ya bersabar di dalam menghadapi ya musuh-musuh Islam, ya orang-orang yang tidak berada di atas garis yang lurus di dalam agama yang mulia ini. Jadi sekali lagi ikhwatul kiram rahimakumullah, ini adalah ilmu yang mahal untuk kita. Bagaimana terjadi perdebatan antara seorang alim min ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan seorang pelaku bid'ah. Tanyakan saja kepada dia, ini bid'ah ini baik. Bilang, apakah kamu lebih tahu dari Nabi dan para sahabatnya? Apakah kamu lebih mengetahui dari mereka tentang ini baik atau tidak? Tidakkah cukup dengan apa yang diajarkan Allah, diajarkan Nabi dan para sahabat? Tidakkah cukup itu menjadi sebuah kebaikan? Itu saja sudah menjadi bab yang tidak bisa dia menjawab. Ya. Nah, ini akan agama bisa dipelajari. Zaman itu tidak sama dengan zaman kami. Siapa bilang? Zaman memang tidak sama, kehidupannya tidak sama, tapi syariatnya sama. Kitab sucinya Al-Quranul Karim, dan berpandu juga kepada hadis Nabi SAW. Masalahnya kepada siapa anda mengambil ilmunya? Dari mana ilmu yang kamu ambil itu? Itu masalahnya. Ketika kita dalam ibadah, kita cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, karena itu yang terbaik. Masih ingat perkataan Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun lahu min al-ijtihad fil bid'ah. Kesederhanaan di dalam ibadah, dan itu sunnah, lebih baik daripada berletih-letih berlala dalam sebuah ibadah tapi itu perkara bid'ah. Mana yang kita pilih? Sederhana dan bernilai, lelah-lelah dan tidak ada nilainya. Cukupkan dengan apa yang disampaikan Nabi dan para sahabat. Mereka lah orang yang paling benar dalam urusan agama, dan Nabi telah mengatakan itu, khairul quruni qarni. Ketika pijakan agama ini kepada Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh mereka, itu yang paling benar. Kalau ada yang mengatakan bahwa jangan kita merasa benar, kebenaran itu nisbi, kata mereka. Kebenaran itu sudah jelas. Kebenaran itu standarnya bukan kita yang menentukan. Kebenaran itu maqalallahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu kebenaran. Kita menyampaikan apa yang disampaikan Nabi dan disampaikan oleh para sahabat tentang ini, bukan kita klaim bahwa kita yang paling benar. Menyampaikan kebenaran bukan klaim kebenaran. Jelas ya? Jadi ketika kita menyampaikan ini, kita bukan klaim kebenaran, kita menyampaikan apa yang disampaikan orang yang terbaik yang telah diakui oleh Nabi kita SAW. Orang-orang pilihan, orang yang bersamai Rasulullah SAW. Biarkanlah semua orang dengan caranya sendiri. Berarti anda membiarkan kebatilan. At-tariqu wahid. Ingat itu ya, jalan kebenaran itu satu. So, kita bahas sebenarnya at-tariqu wahid, jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan yang mana? Ibnu Mas'ud menjelaskan, ma tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan kebenaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqim, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus.
Wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'u. Ikuti jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'u subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatatafarraqu an sabili. Kalian akan berpecah dan kalian akan menjadi orang-orang yang tidak bersatu. Dan Nabi SAW mengatakan tentang hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Wa hadhis subul, jalan-jalan yang banyak ini, jalan-jalan yang bercabang-cabang ini, jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan terpedaya dengan kalimat orang, biarkan mereka dengan cara ibadahnya mereka sendiri. Biarkan mereka dengan metode ibadahnya mereka sendiri, kan semuanya menuju kepada ibadah kepada Allah. Andaikan ini kita biarkan, maka sia-sia Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ini dibenarkan, maka risalah Nabi SAW yang dia sampaikan tidak berguna. Karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya cara, masing-masing punya metode. Metode yang kita ikuti, jalan yang kita tempuh, jalan siapa? Jalan Nabi. Dan sunnah yang kita pakai, sunnah siapa? Sunnah Rasulullah SAW. Bukan sunnah fulan, bukan sunnah fulan, bukan pemahaman fulan. Ini yang kita ikut. Terkadang ada pula syubhat yang baru hari ini. Bertanya tentang di mana Allah itu salah katanya. Itu salah. Ini syubhat. Tidak boleh kita bertanya di mana Allah. Sementara Nabi sendiri bertanya kepada seorang jariah, aina Allah? Apakah anda, wahai yang mengatakan ini lebih tahu dari Nabi SAW? Apakah anda lebih benar dari Nabi SAW? Kata dia, enggak boleh kita bertanya tentang aina Allah. Enggak boleh. Yang boleh itu di mana gelas. Kita katakan gelas di atas meja. Itu boleh. Alasan enggak boleh kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Ini syubhat. Ini syubhat. Kita katakan seperti Nabi katakan. Nabi saja bertanya kepada jari, aina Allah? Qalat fis sama. Di langit. Qala waman ana, siapa saya? Qala anta Rasulullah. A'tiqha fa innaha ya mu'minah. Bebaskan dia karena dia telah beriman. Terus anda katakan salah apa yang ditanyakan oleh Nabi? Ini subhat. Ini zukhruful qaul, dia bungkus ungkapannya itu dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan benar. Karena katanya dia seorang ahli filsafat. Katanya dia seorang yang hebat dalam mantik. Menyalahkan apa yang ditanyakan Rasul. Ya subhanallah. Dia menyalahkan, ini pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan yang salah. Sementara Nabi sendiri bertanya, aina Allah? Jadi begitu. Sekali lagi, kokohkan akidah kita, ilmu-ilmu kita tentang akidah ini, maka kita akan kokoh dalam melangkah. Kita tidak akan mudah digoyah dengan bahasa-bahasa yang indah dan retorika yang memukau. Nah, biarkan dia bermain dengan kata-katanya, biarkan dia berbicara dengan kemampuannya, tapi kita tetap dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Demikian ikhwatal kiram, di sini pembahasan kita pagi ini selesai membahas tentang dialog yang terjadi antara ulama ahlus sunnah dengan seorang pelaku bid'ah. Maka seandainya ada yang seperti ini, katakan seperti tiga tahapan yang telah disampaikan oleh Imam Al-Adrami ini. InsyaAllah besok kita mulai tentang pembahasan tentang ayat-ayat sifat. Nah, mulai masuk kita pembahasan tentang ayat-ayat sifat biidznillah. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara